Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal bahas mengenai dynamic support and resistance. Nah, kita bakal kasih tahu ke teman-teman semua bagaimana cara trading menggunakan support and resistance. Sebelum kita lanjut ke market, teman-teman jangan lupa like and comment di video ini. Kalian mau kita buatkan video tentang metode apa? Dan jangan lupa subscribe untuk support YouTube ini agar terus berkembang. Langsung aja kita pergi ke marketnya. Oke teman-teman, langsung aja kita bakal bahas mengenai support and resistance. Pertama, kita bakal bahas apa itu support dan apa itu resistance. Tahu yang sering disebutnya SNR. Nah, support dan resistance adalah sebuah konsep dasar dalam analisa teknikal. Konsep ini memiliki peranan penting dalam menganalisa pergerakan harga pasar. Harga hanya bergerak ke dua arah, yaitu atas dan bawah. Ketika harga bergerak turun, akan selalu ada titik di mana harga berhenti turun untuk naik sejenak sebelum melanjutkan tren penurunannya, atau mungkin merubah pergerakan menjadi naik. Begitu pula sebaliknya, dengan harga yang bergerak naik secara historisnya akan ada beberapa titik henti yang dapat kita hubungkan dengan sebuah garis. Garis inilah yang disebut sebagai SNR. Ya, garis yang mengubah titik-titik henti ketika harga bergerak turun itu disebutnya support. Dan garis yang mengubah titik-titik henti ketika harga bergerak naik itu disebutnya resistance. Oke, kita langsung masuk aja ke cara trading menggunakan SNR. Nah, support dan resistance memungkinkan trader untuk memandu dirinya sendiri mengarungi pasar. Ya, begitu mengamati level-level ini pada grafik, kalian dapat melihat struktur pasar dan memprediksi kelanjutan arah pergerakan harga beserta ukurannya. Konsep di sini ialah bahwa level-level ini kemungkinan besar akan menghambat pergerakan harga dan membuatnya berbalik. Sehingga ini menjadi pendekatan umum untuk membuka transaksi beli di level dan transaksi jual di level resisten. Seperti itu. Jadi kita membuka transaksi beli di level support dan kita juga melakukan transaksi jual di level resisten, seperti itu singkatnya. Oke. Jika ingin mendapatkan keuntungan dari trading trend, ya jadi kita trading ketika trend, kalian harus melakukan aksi beli di level support selama tren naik, atau aksi jual di level resisten selama tren turun. Jika tidak melakukan trading trend, kalian bisa menggunakan level support dan resisten sebagai titik entry dan menutup posisi di level support dan resisten berikutnya. Nah, bahwasanya level support dan resisten juga memberikan trader petunjuk di mana harus menutup posisi. Jadi, jika kalian memiliki posisi jual yang dibuka dan harga mendekati level support, kalian mungkin akan mempertimbangkan untuk menutup transaksi tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk posisi beli. Perbedaannya adalah setelah kalian membuka posisi beli, kalian perlu memperhitungkan level resistennya, seperti itu. Support dan resisten dapat diamati di setiap time frame. Jadi kalian bisa menggunakan semua time frame. Namun perlu dicatat bahwa semakin besar time frame, semakin penting level support dan resistennya. Di samping itu, meski yang kita sebut di sini adalah level, tapi trading tetaplah bukan ilmu yang pasti ya. Jadi trading nggak ada lah ilmu yang pasti ya di dunia trading gitu. Sehingga kalian sebaiknya menganggap support dan resisten sebagai area. Ketika kalian mengidentifikasi support dan resisten, kalian perlu memasukkan beberapa pip di dekatnya. Hal ini untuk membantu kalian dalam membuat trading plan yang lebih akurat. Kita langsung masuk ke jenis-jenis support dan resisten. Nah, pertama ada classic SNR dan dynamic SNR. Tapi poin pentingnya kita bakal belajar mengenai dynamic SNR. Oke. Classic SNR horizontal. Jika kita menghubungkan beberapa titik harga tertinggi dengan sebuah garis, maka garis tersebut dapat kita katakan sebagai resisten. Sebaliknya, jika kita menghubungkan beberapa titik harga terendah dengan sebuah garis, maka garis tersebut dapat kita katakan sebagai support. Jika pergerakan harga menembus garis resisten, maka garis resisten itu akan dianggap menjadi garis support baru, atau teman-teman sering sebutnya adalah resisten become support. Seperti itu.
Sebaliknya, jika pergerakan harga menembus garis support, maka garis support tersebut akan dianggap menjadi garis resisten baru, atau yang sering disebutnya adalah support become resistant. Garis resisten ataupun support akan dianggap strong ketika harga beberapa kali menyentuh titik tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini akan ada contoh horizontal SNR. Ya, di sini ada contoh horizontal SNR. Nah, pertama di sini kita perhatiin, teman-teman ya. Kita perhatiin ini adalah area support satunya, ya. Ini adalah area support 1 dan ini adalah area resisten. Nah, di sini kita perhatiin, ya. Kita perhatiin di sini. Yang pertama di sini ada support, ya, dan harga naik jadi resisten di sini ya. Nah, di sini ada beberapa support ya, teman-teman ya. Perhatiin 1, 2, 3. Nah, 3 support ini kuat ya, kuat banget untuk menahan penurunan market di sini seperti itu. Dan harga kembali melakukan kenaikan di area resisten ini, teman-teman ya. Di resisten ini, bukan resisten yang paling atasnya. Seperti itu. Dan di sini membentuk new resisten ya. Jadi di sini ada 3 resisten, 1, 2, 3. Ada 3 resisten dan harga melakukan penurunannya seperti itu. Di sini udah dianggap tidak valid ya, tidak valid lagi support di bawah ini. Seperti itu. Dia cuma memantul beberapa, habis itu melakukan penurunannya lagi. Nah, untuk mengejar area support berikutnya seperti itu. Nah, support ini, ya support 1 ini bisa disebutnya support become resistant seperti itu. Nanti kita akan contohkan di real chartnya ya. Masuk ke chapter berikutnya, classic SNR trendline. Ketika kita menghubungkan harga tertinggi dan membatasi tren pada sisi bagian atas untuk membuat garis resisten, trendline juga dapat ditarik dari harga terendah membatasi pergerakan harga pada sisi bagian bawah untuk membuat garis support. Garis support dan resisten dapat ditarik pada tren naik maupun tren turun. Dibutuhkan setidaknya 2 harga tertinggi dan 2 harga terendah untuk menggambar trendline. Harap diperhatikan, selama tren naik atau kita sebutnya uptrend, garis support menjadi sangat penting. Karena jika harga menerobos ke bawah, tren akan beralih menjadi tren turun atau kita sebutnya downtrend. Sebaliknya, selama downtrend, garis resisten menjadi sangat penting karena penerobosan ke atas akan membuat harga beralih menjadi uptrend. Nah, ini ada contoh trendline uptrend. Nah, di sini kita perhatiin. Ya, kita perhatiin. Ini adalah trendline-nya. Ini adalah support dan di sini juga ada support ya, teman-teman ya. Kita perhatiin. Ini ada support, area support. Nah, ini adalah buy zona di sini ya. Dan ini menjadi new support baru dan harganya naik lagi. Di sini area support lagi, dia mengambil support di sini, harganya naik lagi. Nanti pastinya kita akan contohkan. Nah, ini contoh tren downtrend ya di sini ya. Trend line, ini support line, support line, support line seperti itu. Di sini ya. Nah, di sini kita perhatiin area resisten ini sangat penting ketika trennya turun ya. Ketika tren turun, resisten ini sangatlah penting untuk mencari sell zonanya seperti itu. Ini jadi resisten ya, teman-teman ya. Jadi resisten, setelah itu ini adalah jadi sell zonanya dan market melakukan penurunannya. Oke, kita masuk ke dynamic SNR moving average atau disingkat MA. Indikator seperti moving average juga dapat digunakan sebagai garis support dan resisten. Bahkan beberapa trader menganggap lebih mudah untuk mendapatkan garis SNR melalui indikator MA dibandingkan dengan menggambarnya secara manual. Nah, tapi itu balik lagi ke semua individu ya. Tergantung teman-teman. Teman-teman lebih suka menggunakan MA untuk melihat titik support dan resistennya, kalau teman-teman mau menggunakan garis sendiri seperti itu. Nah, disebut sebagai dynamic SNR karena garis moving average secara konstan akan bergerak mengikuti data pergerakan harga. Penggunaannya dalam trading sama dengan klasik SNR, yakni garis yang menyambungkan beberapa titik harga terendah dianggap sebagai garis support, dan sebaliknya, garis yang menyambungkan beberapa titik harga tertinggi dianggap sebagai garis resisten. Nah, ini contoh moving average SNR. Nah, di sini kita pakai MA21 plus 0 SMA5. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, trennya turun. Nah, di sini ada beberapa tren ya di sini ya. Ini jadi resisten di sini ya. Ini jadi resisten, ini kan area resistennya. Di sini ya. Ini ada area resisten. Nah, di sini kita lihat di sini adalah area support. Seperti itu, support dia naik,
ambil resisten lagi, dia turun lagi. Nah, ini bisa mengidentifikasikan, dan di sini kita lihat trennya sudah berubah dari tren bearish berubah jadi tren bullish. Ini jadi MA mengikuti pergerakan pasarnya, data pasarnya seperti itu. Oke, jadi itu adalah pengertian daripada support and resistance dan pengenalan mengenai dynamic SNR dan klasik SNR. Kita akan langsung aja contohkan dan kita akan mapping market menggunakan support dan resistance langsung ke trading. Oke, kali ini kita udah berada di market XAU USD teman-teman. Nah, di sini kita akan menggambar ya, kita akan menerapkan cara trading yang kita pakai tadi ya dengan menggunakan support and resistance. Nah, pertama kita perhatiin di sini ada tren kenaikan di market XAU USD ya. Ini trennya bullish. Nah, kita perhatiin di sini ada area resisten. Area resisten. Nah, resisten ini akan menjadi resisten become support seperti itu. Karena resisten ini udah di breakout ya. Jadi di break marketnya seperti itu, ini jadi resisten become support seperti itu. Nah, kita perhatiin lagi di sini. Kita perhatiin di sini ya. Ini area support, teman-teman kalau jadi ini support, marketnya naik ya, marketnya naik, ini support ya, dan dia mengambil area resisten ini. Nah, ini adalah area resistennya karena ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 resisten. Jadi resisten ini sangatlah kuat. Oke, resisten ini sangatlah kuat. Kenapa resisten ini kuat? Karena ada banyak banget resisten. Nah, inilah resistennya. Dan di sini adalah area sell-nya. Kenapa kita sell di sini? Karena kita di banyak banget area resistennya dengan take. Dan kita take profit itu ada di area supportnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di sini ada area supportnya. Teman-teman bisa lihat di area support. Kita perhatiin di sini ada resisten become support ya. Become support yang tadi kita bahas. Nah, jadi pergerakan market seperti ini aja nih ya, kita beli di harga support dan kita jual di harga resisten seperti itu. Nah, tapi catatan market ini sedang sideways ya. Kalau marketnya sedang sideways itu pasti probabilitasnya sangat besar. Tapi kalau marketnya trend bullish ya sangatlah trend gitu, itu agak high risk ya, kita ngelawan trend seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini teman-teman. Kalau kita perhatiin ya, di sini ada level resisten ya, karena trennya naik ya. Perhatiin ini teman-teman, level resisten. Dia respect resisten ini ya. Habis itu market turun, setelah itu market naik ya untuk mengambil resisten ini ya, dia break resisten ini, setelah itu dia down lagi karena di sini ada area resisten lagi ya. Tapi teman-teman harus perhatiin di sini strukturnya udah berubah dari trend bearish tadi ya, bearish. Nah, sekarang jadi bullish lagi di sini, jadi bullish. Jadi ini trennya kuat banget dan kita bisa tarik garis trend line di sini ya, dimana ada beberapa letak support. Nah, ini adalah garis trend line. Ada support 1, support 2 teman-teman ya. Nah, inilah jadi new support. Nah, ini adalah area pembelian teman-teman. Kenapa di sini belinya? Karena ini adalah area supportnya teman-teman. Support di sini. Jadi teman-teman bisa beli di sini. Nah, setelah itu teman-teman take profit di area resisten di sini. Ya, lebih tepatnya di sini. Stop loss di bawah area supportnya. Seperti itu. Ini cara tradingnya seperti itu. Nah, take profit ada di area resisten. Ini ketika market sedang trend ini, mantep ya, mantep banget. Trading ketika trend itu mantep banget. Kita tinggal follow aja trennya. Oh, trennya lagi naik, ya udah kita buy aja, buy di support, TP di resisten seperti itu. Nah, setelah itu kita perhatiin lagi di sini teman-teman ya. Ini kan resisten ya, new resisten ya di sini ya. New resisten ini menjadi new support baru di sini, yaitu resisten become support di sini. Nah, teman-teman bisa entry di sini dan take profit. Teman-teman bisa ambil di resisten sebelumnya ya. Teman-teman bisa tarik
area resistennya ya, seperti itu ya, seperti itu. Dan kita dapat probabilitas yang cukup lumayan. Stop loss sama, stop loss tetap di bawah area resisten become supportnya. Nah di sini kita perhatiin lagi ya, kita perhatiin di sini market break trendline kita ya, ini di break ya trendline kita ya, trendline uptrend ini di break ya. Nah jadi ini new support, new support, new support ya di sini ya, dan di sini ya, di sini menjadi level low ya. Man kita perhatiin di sini, ketika terjadinya perubahan tren nih teman-teman, perhatiin kan ada perubahan tren ya, dari bullish jadi bearish di sini ya, trennya dari bullish jadi bearish. Nah di sini ada area resisten nih teman-teman, perhatiin resisten dan support di sini ya, ada resisten dan support di sini. Nah teman-teman perhatiin, ini menjadi area entry ya, inilah menjadi area entry teman-teman di sini. Nah, kenapa? Karena trennya udah berubah dari bullish jadi bearish. Nah, stop loss di atas dan di sini ya, take profit teman-teman bisa ambil di area new supportnya seperti itu. Nah di sini kan ya area. Nah ini teman-teman dapat probabilitas yang lumayan juga yang di sini ya. Nah, di sini. Nah ini juga harapannya ini juga bakal jadi new resisten ya. Di sini new resisten harapannya. Karena di sini ada resisten ya. Kemungkinan dia akan respect lagi ke bawah sini. Di atas resisten seperti itu. Jadi cara mappingnya seperti itu. Ketika tren bullish dan di sini ada perubahan tren, harapan kita market akan melakukan penurunannya ya, melakukan penurunan. Dan di sini benar ketika teman-teman sell di resisten ini, teman-teman udah running profit seperti itu. Ini cara trading menggunakan support dan resisten ketika tren bullish dan tren bearish seperti itu. Nah sekarang kita akan coba kita cari tren bearishnya ya, yang udah terbentuk ya. Oke di sini mungkin kita bisa perhatiin di sini teman-teman ya. Di sini ada change of character atau perubahan tren. Ya, di sini kita perhatiin di sini. Di sini ada perubahan tren. Nah di sini ada perubahan tren. Perubahan tren naik di sini ya. Kita tarik di sini support. Ini adalah ada level resisten di sini. Di sini ya. Di sini juga ada area ini ya. Supply di sini ya. Ini resisten ya di sini ya. Ini yang biasa teman-teman menggunakan QM ya. Kalau teman-teman biasa menggunakan QM, ini adalah area QM. Nah, di sini teman-teman perhatiin, support ini nggak berlaku karena trennya bearish gitu. Nah, jadi yang berlaku adalah resisten. Nah, di sini tepat ambil resisten maka turun. Ambil GM-nya ya. Akan langsung turun seperti itu. Nah, di sini sama nih skenario-nya nih. Teman perhatiin lagi di sini ya. Ambil support di sini ya. Support become resisten. Ya, new resisten. Turun seperti itu. Cuman di sini karena trennya sangat kecil gitu kan, jadi kita tetap kita nggak boleh cari lama-lama. Kita akan cari nih tren bearish market USD Japan ya. Di sini perhatiin teman-teman ya. Sini udah ada konfirmasi change of character. Oke. Ini perhatiin teman-teman di sini. New resistance. Di sini ya, ini jadi new resistance, market turun. New resistance. Itu teman-teman bisa lihat pantau. Teman-teman bisa pantau di sini ya. Di sini untuk take profit, untuk area support. Profitnya resisten ini ya, stop loss 87, take profit 300 pip. Nah inilah jadi area new resistennya ya, support become resistant.
Nah, di sini teman-teman bisa ambil sell di atas, take profit teman-teman bisa ambil di area supportnya lagi. Ini support. Jadi ini bisa take back di sini. Nah, seperti itu. Sini juga sama. Ini ada new resistance. Perhatiin. New resistance. New resistance dan market turun mengambil area support ini. Seperti itu. Teman bisa sell di sini, sell di atasnya. Take profit di bawahnya. Nah, seperti ini. Ya, SL 100 pip, take profit 500 pip, hampir 600 pip. Seperti itu. Itu cara menggunakannya. Jadi ketika market naik juga kita bisa lihat di sini ya. Sudah ada konfirmasi. Change of character. Ini support. Ya, support become resistant. Seperti tadi kita pelajarin. Setelah itu marketnya naik. Market naik, ambil area resisten. Seperti itu. Stop loss di sini, take profit di atasnya. Nah, ini sangatlah mudah ya teman-teman ya buat mapping support and resistance seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi materi yang udah kita bawain mengenai support and resistance dan penerapan support resistance ketika tren bullish dan tren bearish. Jika teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa like dan komen. Kita akan buatkan materi apa lagi. Oke, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kita. See you guys.